Ya, tanggal 20 Januari kemarin ayahanda dari Ahmad Zoni meninggal dunia dan Ahmad Zoni hanya bisa melihat lewat video call. Dan bersama kami ini ada kuasa hukum dari Ahmad Zoni. Sehat Bapak? Amin. Ya, oke. Kita turut berduka cita sebelumnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga dikuatkan semuanya. Oke. Amin. Pak John Matias, kita akan melihat infografis dan kita akan pembahasan berikutnya ya. Ini katanya info yang pertama adalah keterpurukan Ahmad Zoni. Sedang ditahan Ahmad Zoni, kumandangan ajan dan hikmah di pemakaman ayahnya lewat video call. itu betul. Betul. Jadi karena Amardi ditahan dan atas kebijakan dan kebaikan polisi, jadi dia bisa mengikuti pemakam itu melalui video call. Ya. Jadi pakai handphonenya polisi yang dipinjam, yang punya videonya, jadi dia mengikuti pemakaman bapaknya melalui video call. Oke. Tapi katanya sempat melihat jenazahnya dulu. Jadi begini, saya ceritakan kronologisnya begini. Kami itu kan sidang perkawin itu kan hari Kamis. Hari Rabu kami datang ke Amar. Nah, Rabu itu dia udah mulai gelisah. Perasaannya dia selalu rindu ke bapaknya gitu. Dan rindu sama anaknya. Nah kemudian setelah selesai sidang, kami kan melapor dulu dong hasil persidangan sebagai PH kami lapor Mar. Ini persidangan tadi, dia udah mulai juga makin gelisah. Sudah feeling seorang anak. Feeling seorang anak. Dan kemudian saya dapat berita dari orang yang mendampingi bapaknya di rumah sakit. Keluarganya mengirim berita ke saya bahwa Bapak Amar drop sekali. Nah saya bilang gini aja, saya ada di Polres, sering dikirim ke saya keadaannya karena Amar itu hari Rabu itu udah bercerita sama saya, Om kalau seandainya bapak saya meninggal saya bisa jenguk nggak? Sudah berbicara seperti itu. Ya saya bilang secara komunikasi pasti boleh, aku bilang. Tapi kan ada prosedur yang harus kita tempuh dengan mengajukan surat permohonan ke Kapolres karena ini kan dibon untuk dibawa keluar dari Polres, tentu yang bisa memberikan izin itu cuma Kapolres. Ya, ada prosedur yang harus ada dilewati. prosedur SOP yang harus kita. Nah itu memang udah kita persiapkan. Nah pada waktu hari Jumat itu bapaknya makin kritis. Nah saya mendatangi juga bicara dengan penyidik, bicara juga dengan Kasat Tati, Kasat yang membidangi tahanan dan titipan. Mohon izin Bapak, aku bilang saya kuasa hukumnya Amar karena bapaknya situasinya kritis. Nah saya tengokkan videonya, mohon dia dikasih handphone polisi untuk dia mengikuti detik-detik bapaknya Sakaratul maut dan lain-lain. Sakaratul maut itu. Ya. Jika hal terburuk terjadi. Ya. Oke. Akhirnya dengan kebaikan polisi ya kita terima kasih juga, akhirnya dikasihlah handphone polisi untuk dia mengikuti terus perkembangan bapaknya. Ya. Jadi sama sekali tidak bertemu dengan jenazahnya. Oh tidak. Oke. Oh bukan. Ketemu tapi setelah meninggal. Ya setelah meninggal ketemu tapi tidak mengikuti pemakaman. Oh tidak. Ya. Karena kan SOP polisi itu kan kalau untuk apabila orang tua atau anak atau saudara kandung yang meninggal kan cuma sekali. Ya. Sekali dan cuma boleh beberapa dipilih. jam saja. Ya, boleh dipilih. Nah, jadi waktu itu saya udah bicara sama Amar waktu dia nangis-nangis, ini apa bapak saya makin kritis katanya, mungkin apa gimana Om. Nah sekarang gini Mar, saya bilang kan saya selalu di polisi, nah, saya kan di Polres terus. Oke, pilihannya adalah untuk dia begitu meninggal malam itu pada saat kritis itu untuk bisa atau pas pemakaman, tapi berarti bertemu kondisi sudah meninggal, tapi tidak mengikuti proses pemakaman. Seperti yang kita ketahui di pemakaman, Amar hanya melakukan azan melalui video call. Kita lihat sama-sama. Ya, itu suasana pasti mengharukan sekali ya. Betul. Dimana seorang anak mungkin yang ya selama ini mungkin
belum bisa membahagiakan orang tua lah, kata kasarnya begitu ya Pak ya. Di akhir-akhir kisah atau akhir masa hidupnya sang ayahanda, Amar tidak ada di sampingnya. Oke, dan kita akan selanjutnya melihat video statement dari Aditya Zoni, adik dari Amar Zoni. Ya. Ya, beruntung masih ada teknologi, masih diizinkan memegang HP untuk melihat prosesi tersebut. Sebuah perpisahan yang Sakit sekali, menyedihkan. sedih sekali ya. Ya. Tapi kita juga akan lihat grafis fakta berikut ini. Fakta berikutnya, tangis pecah di depan jenazah ayah Amar Joni Apri menyesal jadi beban pikiran ayahnya hingga meninggal. itu ketika Amar Zoni datang melihat jasad ayahnya. Ya begitu Amar Joni datang kan dia langsung memeluk bapaknya. Dan dia menangis, dia mengatakan dia sangat menyesal karena ya sakit bapaknya juga kan, sebenarnya kan dia menyadari bahwa itu akibat dia tertangkap yang kedua itu. Jadi kepikiran. Jadi kepikiran, jadi bapaknya itu kan begitu Amar tertangkap, jadi sejak itulah menurun kondisi kesehatannya. Tertangkap yang kedua. Yang kedua. Yang di Maret 2023 itu ya. Ya, yang dia mengikuti persidangan bapaknya sampai pertengahan loh. Itu Sampai kebayang sih rasa almarhum ya. Oke. Jadi almarhum itu meninggal jam berapa? jam 8. Jam 8 pagi. Malam. Amar Zoni datang jam. Ya kita proses izin. Ya karena kan birokrasinya panjang ya. Karena kan itu harus tanda tangan Ya. Polres. Oke. Harus Ya. tugas dengan pengawalannya ketat. Ya. Nah itu Jadi datang baru jam jam berapa? 11. Jam 11 Berangkat dari Polres. Sampai jam Ya sampai ya sekitar jam 12 lah. nyampe. Ya. Bersama dan jenazah sampai jam berapa? Ya 2 jam. 2 jam hanya kembali lagi. Baru besok paginya dimakamkan, Amar Ya. Zoni tidak bisa hadir Nggak gitu bisa. ya. Iya, betul. Oke. Ya kita lihat infografis berikutnya. Fakta berikutnya, dirahasiakan sampai meninggal. Ayah Amar Joni tak tahu anaknya ditangkap polisi ketiga kalinya. Apakah Penangkapan kedua ayahnya mengikuti persidangan. Ya. Ketika penangkapan ketiga itu sebenarnya Ayah- ayahanda tahu? Jadi atau- penangkapan ketiga itu memang bapaknya itu kan udah di rumah sakit kan. Udah kondisinya udah 50% udah menurun. Jadi ya keluarga sepakat lah supaya ini jangan diberitahu. merahasiakan. Dirahasiakan. Makin drop Ya, ya. kan gitu. Tapi sempat bertanya nggak pada saat itu, kan mungkin tingkat kesadarannya masih baik gitu, sempat. Oh iya, Ya. dia sering bertanya bapaknya ke saudara-saudaranya kan. Dia Menjenguk. pertama bertanya dulu kenapa kok saya tidak boleh nonton TV.